Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulianisa Sudirman, jurusan Teknologi Laboratorium Medis kelas B, Prodi Sarjana Terapan Poltekkes Kemenkes Makassar. Di sini saya akan menjelaskan K3 di lab mikrobiologi, lab kimia, dan lab medis. K3 di lab kimia. Yang pertama, sarung tangan. Tujuan untuk membuat pelindungan tangan dari kontak darah, semuanya jenis cairan badan, sekret, ekskreta, dan kulit yang tidak utuh. Yang kedua, perlindungan muka atau masker untuk melindungi muka dari panas api dan percikan material panas. Yang ketiga, penutup kepala, yaitu menghindari jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut dan kulit kepala petugas pada alat-alat atau daerah steril. Yang keempat, perlindungan sepatu yang berfungsi untuk melindungi kaki petugas dari tumpahan atau percikan darah atau cairan badan yang lain dan terhindar dari peluang tusukan benda tajam atau jatuhnya alat kesehatan. Sepatu perlindungan ini mesti menutupi semua ujung dan telapak kaki dan tidak disarankan untuk memakai sendal atau sepatu terbuka. Kacamata. Kacamata pengamanan diperlukan untuk melindungi mata dari peluang kontak bahaya karena percikan atau masuknya debu, gas, uap, cairan korosif, partikel melayang atau terserang radiasi gelombang elektromagnetik. Yang keenam, jas lab untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia berbahaya. Yang ketujuh, masker gas melindungi muka dari gas berbahaya agar tidak terhirup. Yang kedelapan, pelindung telinga melindungi telinga dari bising yang dikeluarkan peralatan tertentu, misalnya autoklaf. Yang kesembilan, eywash membersihkan mata dari iritasi baik karena asap, bahan kimia maupun karena kontak mata dengan bahan kimia langsung. Yang kesepuluh, selimut api untuk melindungi tangan dari tumpahan cairan kimia yang bisa saja menghasilkan api. Yang ke-11, safety shower untuk membersihkan badan dari larutan kimia hingga badan terhindar dari cedera parah. Yang ke-12, penetral tumpahan untuk menetralkan cairan kimia yang tumpah. Yang ke-13, kotak obat untuk pertolongan pertama, berguna bagi terjadi kecelakaan ringan, misalnya tergores suatu benda tajam. Yang ke-14, alat pemadam api untuk memadamkan api ringan karena terjadi kecelakaan kerja. Yang ke-15, pintu keluar darurat untuk mengantisipasi keadaan darurat, misalnya gempa. Yang ke-16, ruang asam untuk mengambil larutan kimia yang memiliki gas berbahaya seperti aseton, asam sulfat, dan asam klorida, atau mereaksikan larutan-larutan tersebut. Laboratorium medis tidak jauh dari K3 di laboratorium kimia, seperti jas lab, kacamata, sepatu pelindung, pelindung muka, pelindung kepala, sarung tangan, pelindung telinga, penutup kepala, masker, kacamata, kotak obat, dan alat pemadam. K3 di laboratorium mikrobiologi tidak jauh juga di laboratorium medis dan laboratorium kimia. K3 di laboratorium mikrobiologi seperti jas lab, sarung tangan, masker penutup, penutup kepala, penutup sepatu, kotak obat, alat pemadam, dan eywash. Di dalam laboratorium mikrobiologi terdapat juga e-shower, digunakan dalam keadaan darurat jika seorang mengalami kecelakaan saat berada di laboratorium maupun di tempat kerja. Alat pembilas mata untuk merendam pengaruh berbahaya dan mencegah cedera yang semakin parah karena memakai air yang salah. Microbiological speed kit untuk menyerap tumpahan cairan tubuh seperti darah, urin, juga cairan obat maupun limbah cairan infeksius. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.